Seperti inilah pemirsa, suasana studi lapang rombongan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar bersama petani tembakau di Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan Dispun Provinsi Jawa Barat. Perlu diketahui pemirsa, kesuksesan Sumedang memurnikan varietas tembakau lokal dilalui dengan tidak mudah, seperti tembakau kence, temangi, dan hanjuang. Tentunya melalui proses yang tidak mudah, bahkan penanaman varietas harus mengalami pergantian. Oleh karena itu, pada studi lapang ini, petani tembakau Kabupaten Blitar juga mendapat materi dari seksi bidang penerapan teknologi pembenihan. Nah, kita kan diukur nanti panjang daunnya berapa, lebar daunnya berapa. Jadi yang kelima dari bawah, 1, 2, 3, 4, 5 ini yang diukur. Ini ukuran untuk daun bawah. Lanjut. Daun tengah adalah daun yang terletak di tengah batang atau jumlah daun total dibagi 2. Nah, daun tengah ini hitung dulu jumlah totalnya dari sini sampai ujung ada berapa. Nah, daun tengah adalah kalau ini ada 50 berarti ke 25. Ini disebut daun tengah. Daun atas adalah daun kelima dari daun teratas. Kalau daun bawah kelima dari bawah, kalau daun atas kelima dari atas. Cara mengukur panjang daun adalah dari ujung daun sampai pangkal helai daun. Jadi diukurnya panjangnya jangan dari sini ke sini. Jadi dari ujung ini kan kadang-kadang suka ada yang ininya benderanya ya. Hitung dari sini sampai ujung tangkai, itu namanya panjang daun. Kalau nggak ada itunya apa? Sirip Ya itu sesuai dengan itu. Kadang-kadang kan tembakau ada yang tangkainya panjang, ada juga yang pendek. Itu dihitung sampai ujung tangkai aja. Yang tangkai pasti ada, Pak. Hanya mungkin yang panjang pendeknya aja yang berbeda gitu. Seperti inilah pemirsa, suasana materi oleh Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan Dispun Provinsi Jawa Barat. Terlihat para petani Kabupaten Blitar antusias menyimak materi yang diberikan. Varietas apa saja yang banyak diminati dan dikembangkan oleh masyarakat. Karena kan kita arahnya supaya yang dilepas itu nanti banyak nilai manfaatnya oleh masyarakat gitu. Jadi jangan sampai dilepas tapi tidak digunakan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya dilaksanakan kegiatan uji multilokasi. Yaitu maupun prosedur pertama kan untuk mengetahui bahwa varietas tersebut ditinjau dari daya adaptasinya, potensi hasilnya, kesesuaian lahannya, gitu kan. Terus keinginan dari masyarakatnya gitu terkait dengan varietas-varietas tersebut. Cara mengukur lebar daun adalah pada bagian daun yang terlebar, Pak. Jadi yang terlebar, jadi bukan ini daun kelima, daun tengah atau daun atas, bukan. Jadi lihat oleh Bapak daun yang paling lebar itu dari tanaman itu yang sebelah mana gitu. Itu yang diukur. Yang terlebarnya gitu. beda sama besanti ya, Pak? Ya. Kita dibilang besanti itu yang kan daun tengah. Iya. Katakan misalnya 25 daun gitu ya. Itu kita ambil tengah berarti kan daun yang ke-13. Iya. Itu walaupun nggak terlebar yang diukur ya itu. Ini dari Busanti, Pak. Jadi memang kalau daun yang terlebar itu daun yang di tengah, Pak. Sebagian itu adalah di tengah. Tapi kan gini, Pak, kalau dihitung di tengah ternyata di tengahnya ada yang puntet, gimana, Pak? Jadi tidak mencerminkan dari varietas itu kan. Lebarnya kan kadang-kadang karena mungkin ada gangguan apa? Gangguan serangan hama, jadi kan tidak terlalu lebar. Bisa naik bisa turun, Pak. Bisa naik bisa turun, ya. Pokoknya terlebar aja, Pak. Nah, terlebar aja. Adanya studi lapang ini pun disambut positif dari berbagai pihak, salah satunya dari para petani tembakau di Kabupaten Blitar sendiri.
Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Blitar, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Pangan, yang telah memfasilitasi untuk mendapatkan ilmu ini. Kalau saya Pak, saya berterima kasih kepada Dinas Pertanian Blitar yang mengajak saya ke dinas pertanian di Kabupaten Provinsi Jawa Barat. Banyak sekali ilmu yang saya terima. Suatu misal yaitu masalah bagaimana cara keberhasilan tentang kegiatan kami di kegiatan eksplorasi. Yang kedua, banyak ilmu-ilmu yang kami dapat. Satu contoh baik dari sisi SDM maupun sisi bisnis. Satu contoh kemarin kita diberi contoh untuk cara-cara kelompok tani untuk memperoleh hasil tambahan atau tambahan hasil. Suatu contoh dari budidaya sampai produk dikerjakan sendiri. Saya banyak sekali keuntungan yang kami terima. Dengan harapan keberhasilan kami itu ternyata Pak Dudung menjelaskan secara detail bahwa nanti saya akhirnya tidak memenuhi hasil yang keliru. Sudah jelas nanti hasil kami bisa lebih baik. Dan yang lebih menarik lagi, petani tidak hanya diajarkan on farm tapi juga off farmnya. Artinya diambillah dari hulu sampai hilir. Ya, kemarin sudah kita hitung, ternyata dengan 1 kilo yang di sekitar kurang lebih 90.000 ya, 1 pack senilai 25.000. Kalau kita hitung bisa 200 pack ya. Nah ini berarti pendapatan luar biasa, dan ini suatu hal yang perlu kita apresiasi untuk petugas dari Jawa Barat. Nah inilah yang tentunya nanti kita harapkan sebagai bekal kita nanti pulang kita dari Jawa Barat, kita terapkan di lapangan bersama teman-teman dulu untuk pendampingan. Yang tentunya sekali lagi goalnya adalah kesejahteraan petani, khususnya petani tembakau. Apa yang kita uji cobakan di tahun 2019 ini ternyata masih kurang 1, sehingga di tahun 2020 kita tambah 1, harapannya nanti berhasil, dan di tahun 2021 kelima-limanya ini bisa kita ajukan untuk mendapatkan sertifikat. Sesuai dengan prinsip kita, petik, olah, jual lah, jualnya nanti kita olah juga, kita mencoba nanti dalam suatu kemasan tersendiri sehingga ada nilai plusnya lagi. Dengan prinsip kita sesuai dengan pengalaman era dulu, one village, one product. Pemirsa, demikian tadi kegiatan studi lapang yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Blitar melalui Distanpang ke Kabupaten Majalengka, tepatnya di Desa Babakan Sari, Kecamatan Bantarujak. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, kesuksesan Sumedang mengembangkan varietas tembakau lokal ini bisa menjadikan contoh bagi Kabupaten Blitar. Saya Devi Ade, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV.